Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, calon-calon tamu Allah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun dengan media online ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka persiapan manasik haji untuk keberangkatan musim haji tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hamba Allah rahimakumullah. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Andes Haji Jamzuri M. Nur MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa tuntunan dan panduan pelaksanaan ibadah haji yang nantinya akan Bapak Ibu laksanakan ketika melaksanakan ibadah haji. Harapan kita semua tentunya dengan panduan yang kita berikan atau yang kita sampaikan pada kesempatan ini, nantinya Bapak dan Ibu dapat melaksanakan haji dengan haji mandiri. Walaupun dengan segala keterbatasan, kita sekarang dalam musim virus corona, sehingga kita tidak bisa atau tidak dapat bertemu langsung, bertatap muka. Tapi dengan media online ini, harapan saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Bapak Ibu dapat mempelajari dan belajar mandiri dengan media-media yang sudah kita kirimkan. Mudah-mudahan dengan media-media yang sudah kita kirimkan ini membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadah nantinya. Bapak Ibu calon-calon jemaah haji hamba Allah rahimakumullah. Panduan yang ingin Bapak sampaikan ini, yang pertama untuk calon jemaah haji gelombang 1 atau gelombang pertama. Perjalanan haji untuk gelombang pertama kita mulai dari berangkat Bapak Ibu meninggalkan rumah menuju rumah dinas bupati. Nanti di rumah dinas bupati Bapak dan Ibu akan mengikuti proses pelepasan jamaah. Setelah selesai proses pelepasan jamaah, Bapak dan Ibu akan dibimbing untuk masuk ke kapal. Kapal duduk yang baik, yang rapi. Kemudian nanti ketua rombongan akan memandu pembacaan doa di dalam kendaraan sebelum berangkat. Kemudian setelah selesai kita akan berangkat sama-sama menuju Batam, kurang lebih 1 jam 15 menit. Sampai di pelabuhan Batam, Ibu turun, bawa tas tentengannya,
kemudian masuk bis yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian ibu akan menuju embarkasi Batam. Kurang lebih 45 menit sampai di embarkasi Batam. Sampai di Batam atau sampai di embarkasi Batam, ibu turun memasuki namanya ruang penerimaan jamaah. Di situ bapak dan ibu mengikuti prosesi penerimaan jamaah. Di antaranya nanti bapak dan ibu akan menerima gelang identitas, akan menerima uang living cost, dan juga akan menerima kunci kamar. Setelah dapat kunci kamar, ibu langsung memasuki ruangan atau masuk kamar masing-masing. Dan setelah selesai masuk masing-masing, ibu istirahat. Kemudian nantinya ada manasik tambahan sebelum bapak ibu berangkat menunaikan ibadah haji. Ibu akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal. Karena ibu ini gelombang, bapak dan ibu ini gelombang pertama, maka ibu akan berangkat menggunakan baju seragam yang sudah ditentukan. Sebelumnya bapak ibu akan mengikuti prosesi keberangkatan jamaah, yaitu tasnya nanti akan diistri, ibu mengikuti prosesi pelepasan jamaah, kemudian bapak dan ibu akan masuk ke bus yang sudah disiapkan dengan nomor-nomor yang sudah ditentukan. Nanti akan dipanggil satu-satu, bapak dan ibu masuk bus yang sudah ditentukan. Duduk yang baik sesuai dengan nomor yang ada. Kemudian bapak dan ibu akan dibawa ke Bandar Udara Hang Nadim untuk keberangkatan menuju Madinah. Kira-kira dari embarkasi ke bandara memakan waktu 1 jam. Bapak dan ibu sampai bandara nanti akan langsung menaiki pesawat. Duduklah di pesawat dengan baik sesuai dengan nomor yang sudah diberikan oleh panitia. Jangan mengambil nomor orang lain, nanti akan ribut. Duduk saja baik-baik di pesawat. Kemudian banyak-banyaklah berdoa, berzikir, baca sholawat. Kalau perlu bisa membaca Al-Quran. Perjalanan di pesawat kira-kira memakan waktu 8 jam 30 menit atau sampai 9 jam sampai di Madinah. Setelah sampai di Madinah, nanti bapak ibu turun dari pesawat berombongan. Di situ nanti bapak dan ibu akan ada prosesi penerimaan jamaah atau prosesi pengecekan paspor. Walaupun sekarang tidak seperti dulu lagi, lebih cepat daripada yang lama. Tapi bapak dan ibu harus tetap bersama-sama, jangan terpisah-terpisah. Karena nanti setelah selesai saat ini, bapak dan ibu akan langsung menaiki bus. Kemudian ibu naik bus yang sudah ditentukan dan berombongan. Karena busnya satu rombongan sudah disiapkan satu bus. Naik bus rapi, kemudian di situ ibu akan dibawa menuju hotel di Madinah. Sampai di hotel di Madinah, bapak dan ibu langsung masuk kamar masing-masing yang sudah disiapkan dan ibu boleh beristirahat di sana. Kemudian bapak dan ibu akan melaksanakan kegiatan selama di Madinah, di antaranya melaksanakan sholat arba'in atau 40 waktu di Madinah dengan berjamaah. Kemudian bapak dan ibu akan melaksanakan ziarah di tempat-tempat yang bersejarah di Madinah yang insya Allah akan dipandu oleh pembimbing-pembimbing kita. Kemudian yang penting bapak dan ibu usahakan untuk terus dapat melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi agar tidak ketinggalan jika memungkinkan
kalau kita diberikan kesehatan. Bapak Ibu calon-calon jemaah haji hamba Allah rahimakumullah. Setelah 8 hari kita berada di Madinah dan kita sudah melaksanakan sholat arba'in dan sudah melaksanakan ziarah, kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah umroh sebagai rangkaian ibadah haji yang akan kita laksanakan. Persiapan yang perlu kita lakukan, pertama kita mandi sunnah ihram dan berwudu. Ini dilaksanakan di hotel kita. Kemudian berpakaian ihram sesuai dengan yang sudah kita ajarkan dan panduan yang ada di dalam media yang kita kirimkan. Kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini nanti akan dilaksanakan di Bir Ali. Jadi artinya setelah mandi sunat ihram, berwudu, berpakaian ihram, kita akan melaksanakan perjalanan menuju Bir Ali sebagai tempat mikot kita jemaah haji gelombang pertama. Kita akan berangkat menuju Bir Ali. Sesampai di Bir Ali ini masjid Bapak dan Ibu. Sesampai masjid Bir Ali, kita di sana namanya akan mengambil mikot. Apa mengambil mikot yang dilakukan? Di sana kita akan melaksanakan sholat sunnah ihram terlebih dahulu 2 rakaat. Kalau sholat sunnah ihram belum dilaksanakan di hotel. Tetapi kalau sholat sunnah ihram sudah dilaksanakan di hotel, berarti kita tidak perlu sholat sunnah ihram lagi. Sesampai di masjid Bir Ali, kita langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita niat umroh di situ. Niat umroh, kalau tidak bisa dibuka di bukunya. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku niat umroh karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini diulang berkali-kali Ibu, agar kita yakin niat kita sudah betul-betul mantap. Kemudian setelah niat, sambil berjalan menuju bis lagi, kita membaca talbiyah. Ya. Setelah kita masuk bis, kita hitung jumlah jemaahnya, kita akan melaksanakan perjalanan kita menuju Masjidil Haram atau Mekah, menuju Mekah. Perjalanan kita kira-kira memakan waktu 6 sampai 7 jam. Selama perjalanan kita harus menjaga larangan-larangan ihram. Usahakan kita selalu bertalbiyah, dipimpin atau dipandu oleh ketua rombongan masing-masing. Untuk yang bapak-bapak dengan suara yang keras, untuk ibu-ibu dengan suara yang sirih. Kalau kita capek, aturlah selama perjalanan, jangan ngobrol kanan kiri, cukup kita berzikir, membaca sholawat, kalau perlu membaca Al-Quran. Setelah perjalanan kurang lebih 6-7 jam, kita akan sampai di hotel di Mekah. Sampai hotel di Mekah, kita sama-sama masuk hotel yang sudah disiapkan. Kemudian Bapak dan Ibu akan beristirahat di sana sambil menunggu pelaksanaan tawaf umroh yang nantinya akan kita kerjakan
sesuai dengan keputusan rapat bersama kapan tawaf umroh ini akan dilaksanakan. Oleh karenanya setelah sampai di hotel, Bapak Ibu istirahat dulu kalau bisa, karena tawaf ini memerlukan tenaga yang cukup agar kita mampu melaksanakan tawaf dengan sempurna. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah, hamba Allah rahimakumullah. Setelah kita beristirahat sejenak dan setelah kita bermusyawarah berdasarkan kesepakatan ketua rombongan, ketua kloter, dan ketua regu, kita akan sama-sama melaksanakan tawaf umroh. Namun untuk kesempurnaan tawaf umroh ini, karena ini baru pertama kali kita akan laksanakan, maka Bapak akan sampaikan syarat-syarat tawaf yang harus dipenuhi agar tawaf kita sah. Yang pertama tentu kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, dimulai dan berakhir pada Hajar Aswad. Yang keempat, tawaf harus dilaksanakan di luar Ka'bah dan di luar Hijr Ismail. Yang kelima, harus berada di dalam Masjidil Haram. Yang keenam, Ka'bah harus berada di samping kiri kita. Artinya kita tidak boleh belak-belok apalagi memutar badan. Kemudian sempurnakan sampai 7 kali putaran. Yang terakhir, hendaknya dilaksanakan berturut-turut. Ya, jangan terputus-putus karena kegiatan yang lain. Itulah syarat-syarat yang akan Bapak Ibu nantinya laksanakan agar tawaf kita sempurna. Untuk pelaksanaan tawaf ini nanti Bapak dan Ibu akan berjalan menuju Masjidil Haram bersama-sama dengan rombongan yang lain. Pesan saya, Bapak dan Ibu tetap berombongan. Kalau perlu ketika kita melaksanakan tawaf, kita terus berpegang pegangan. Yang laki-laki hendaknya membantu yang perempuan, yang ahli atau yang pinter memandu yang kurang ahli dan yang kurang pinter atau yang kurang paham. Yang kuat membantu yang lemah, sehingga pelaksanaan tawaf ini bisa berjalan dengan baik. Jangan terpisah-pisah, jangan egois, dan jangan mementingkan diri sendiri. Laksanakan tawaf ini bersama-sama, ikuti arahan pembimbing. Insyaallah mudah-mudahan walaupun sangat ramai di sana, kita akan bisa melaksanakan tawaf dengan baik. Setelah selesai tawaf, kita akan melaksanakan sa'i. Namun sebelumnya biasanya kita berdoa dulu, sholat sunnah dulu, kemudian minum air zam-zam, baru kita melaksanakan sa'i. Dalam pelaksanaan sa'i ini dimulai dari Safa menuju Marwah. Itu dihitung 1 kali. Dari Marwah menuju Safa itu dihitung 1 kali. Dan nantinya kita akan berakhir di Marwah. Dan itu hitungannya sudah 7 kali putaran. Oleh karenanya hati-hati dalam menghitung, jangan sampai salah. Jangan pula kita menghitung sekali dari Marwah, dari Safa ke Marwah, kemudian Safa lagi, baru dihitung sekali. Nanti itu akan hitungannya jadi 14 kali. Kemudian yang selanjutnya, untuk kita melaksanakan sa'i ini akan lebih rileks, lebih santai,
tidak seperti waktu kita melaksanakan tawaf, karena tempatnya tidak sesempit waktu kita tawaf. Oleh karenanya hendaknya kita nikmati waktu tawaf ini agar terus kita membaca doa sesuai dengan tuntunan yang sudah ada di dalam panduan manasik yang kita berikan. Setelah selesai 7 kali, kita akan melaksanakan tahallul atau mencukur atau menggunting rambut. Di sini Bapak menyarankan ketika tahallul hendaknya yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan, kecuali yang perempuan boleh dengan laki-laki kalau itu muhrimnya. Tapi ya alangkah baiknya yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Setelah selesai tahallul, berarti selesailah proses ibadah umroh. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah akan langsung kembali menuju hotel untuk beristirahat karena sudah selesai ibadah umrohnya. Bapak Ibu calon-calon jemaah hamba Allah rahimakumullah. Setelah beberapa waktu kita berada di Mekah dan sudah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, baik melaksanakan sholat fardu, sholat sunat, i'tikaf maupun tawaf sunnah. Sampailah kita pada tanggal 8 Zulhijjah. Pada tanggal inilah kita akan bersama-sama menuju Arafah, yang bermakna kita akan melaksanakan ibadah haji sebagai rangkaian ibadah umroh yang kita laksanakan tadi, karena kita mengambil haji tamattu. Pada tanggal 8 Zulhijjah, sebelum kita berangkat menuju Arafah, kita harus melaksanakan seperti yang kita laksanakan waktu kita akan melaksanakan umroh waktu di Madinah. Cuma ini pelaksanaannya kita laksanakan di hotel. Yang pertama kita harus melaksanakan mandi sunnah ihram, kemudian kita berwudu, kemudian kita berpakaian ihram, kemudian kita sholat sunnah ihram. Nah, setelah sholat sunnah ihram, kita berdiam dulu di hotel atau di kamar, jangan niat haji dulu. Kemudian kita setelah ada panggilan turun ke bawah, kita turun ke bawah sama-sama, bawa tas tentengan yang untuk perbekalan waktu kita nanti melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah sampai turun kita naik bus yang sudah disiapkan oleh panitia nanti di sana. Kita duduk satu rombongan, satu bus, kita duduk. Baik. Sampai di dalam bus duduk rapi, ketua rombongan mengecek jemaahnya masing-masing, kemudian memimpin niat haji. Agar tidak terjadi kesalahan, maka tolong ketua rombongan membimbingnya. Baca sama-sama. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini niat yang harus dibaca sama-sama dan tolong diulang agar niat kita betul-betul mantap. Kemudian kita akan berangkat menuju Arafah. Kalau perjalanan lancar, insya Allah hanya memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Selama perjalanan, kita terus membaca talbiyah seperti waktu kita umroh.
Yang laki-laki dengan suara yang keras, yang perempuan dengan suara yang sirih atau kecil. Kalau kita capek bertalbiyah, jangan bicara hal-hal yang tidak atau kurang bermanfaat. Lebih baik kita diam atau berzikir, membaca sholawat atau membaca Al-Quran. Sesampainya kita di Arafah, kita akan turun dari bas dan masuk tenda yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon jangan berebut, tenda memang sudah disiapkan dan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi apapun yang ada, itulah yang harus kita syukuri karena kita sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Masuk ke tenda masing-masing, bentang tikar kita kalau yang membawa, kemudian letak tas kita dan kita beristirahat di sana. Kemudian setelah istirahat, kita malam akan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang kita laksanakan waktu kita berada di Masjidil Haram. Dan saya mengingatkan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, karena di situ ada laki-laki dan ada perempuan, mohon Bapak hati-hati kalau tidur. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Artinya mungkin jangan mengangkat kaki tinggi-tinggi, karena nanti kasihan ibu-ibu. Jadi yang penting jaga kekompakan, jaga kebersamaan, gunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya, karena besok pagi kita akan melaksanakan wukuf. Oleh karenanya kepada Bapak dan teman-teman semuanya, ada baiknya malam itu gunakan untuk istirahat yang cukup. Di samping itu, karena ini malam yang barangkali malam yang pertama dan malam yang terakhir kita berada di Arafah, gunakan malam ini dengan sungguh-sungguh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa dan permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu calon-calon jemaah haji hamba Allah rahimakumullah. Tentu pagi kita bangun sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita ke belakang bersih-bersih, sarapan pagi, kemudian kita lanjutkan dengan sholat duha. Setelah selesai semuanya, kita persiapan untuk melaksanakan wukuf. Diperkirakan sekitar jam 11 siang kita sudah masuk tenda kembali. Yang laki-laki berada di depan, yang perempuan semua di belakang, sebagaimana sob sholat. Kemudian wukuf diawali dengan mendengarkan khutbah wukuf yang akan dipimpin oleh khatib yang sudah ditunjuk. Setelah selesai mendengarkan khutbah wukuf, kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak takdim qashar. Baru kita melaksanakan zikir wukuf, talbiyah, sholawat, tahlil bersama-sama. Harapan saya kita zikirnya sama-sama. Bagi yang pinter, bantu yang tidak pinter. Jangan zikir sendiri-sendiri, karena kalau zikirnya sendiri-sendiri itu akan kurang efektif. Yang pandai cepat selesai. Kalau dia cepat selesai, dia keluar dari tenda, mesti akan mengganggu yang belum selesai. Karenanya saya minta zikirnya sama-sama. Untuk zikir wukuf ini dipandu oleh petugas yang sudah ditunjuk. Insya Allah wukuf ini akan selesai sekitar jam 3 sore. Setelah selesai kita melaksanakan wukuf, kita istirahat sebentar.
sambil menunggu waktu maghrib. Setelah masuk waktu maghrib, kita melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah, jamak takdim qashar. Setelah itu kita persiapan untuk berangkat menuju Muzdalifah. Kita naik bis masing-masing yang sudah disiapkan, kita berangkat menuju Muzdalifah. Sudah sampai Muzdalifah, kita di sana mencari tempat yang sudah disiapkan. Kalau saran saya, cari tempat yang paling tempat kita keluar. Biasanya masuk di sebelah kanan, keluar di sebelah kiri, atau masuk belakang, keluar depan. Jadi masuk yang paling ujung. Kita cari tempat ke sana. Kemudian letakkan kita tas sambil tikar kita, sambil kita mengambil batu yang sudah disiapkan kalau memang disiapkan. Kalau tidak ada disiapkan, berarti kita mencari batu kerikil sendiri. Kemudian setelah dapat batu kerikil, kita istirahat. Di situ disunahkan kita tidur, sunahkan kita beristirahat. Kemudian kalau bisa malam bangun ibadah ya silahkan. Kalau tidak bisa ya kita istirahat saja. Karena malam itu sulit untuk kita mengambil air wudhu karena tempat wudhunya sangat terbatas. Kemudian setelah jam 12 malam, kita akan secara bergiliran akan berangkat menuju Mina. Ya, kita belum tahu sampai jam berapa kita di Mina, tapi harapan kita mudah-mudahan sebelum subuh kita sudah sampai di Mina. Paling lambat memang jam 8 pagi itu sudah tidak ada lagi yang ada di Muzdalifah. Sudah terangkut semua menuju Mina. Sudah sampai di Mina, Bapak dan Ibu masuk tenda. Dan tendanya ini jauh lebih kecil daripada tenda di Arafah. Tapi tendanya lebih bagus karena dari parasit. Kemudian karpetnya juga lebih bagus. Tapi agak sempit, kita berimpit-impit tidak apa. Yang penting hati kita lapang. Masuk tenda, yang laki-laki bergabung laki-laki, yang perempuan bergabung dengan perempuan. Kemudian istirahat sejenak agar kita bisa bersiap-siap untuk melontar jumroh. Baik jumroh Aqobah maupun jumroh yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita beristirahat sejenak, kemudian kita mengambil rapat, kita bersepakat kapan kita akan melontar jumroh. Kita sepakati kita pertama melontar jumroh Aqobah. Untuk melontar jumroh ini tentu ada waktu afdolnya. Kapan waktu afdolnya? Yaitu waktu zuha. Cuman untuk kita sangat dilarang untuk melontar waktu itu. Namun sekarang setelah saya lihat kebijakan pemerintah Arab Saudi, melontar jumroh ini sudah menggunakan jadwal yang sudah ditentukan oleh maktab. Jadi kita ngikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh maktab. Untuk pada tanggal 10 kita hanya melontar Jumratul Aqobah. Setelah selesai melontar Jumratul Aqobah ini, kita kemudian melaksanakan tahallul atau gunting rambut. Maka kita sudah namanya tahallul awal. Setelah kita menggunting rambut, kita kembali ke tenda untuk beristirahat, untuk banyak berzikir, baca sholawat dan baca Al-Quran. Dan persiapkan diri kita untuk melontar jumroh di hari yang kedua atau pada tanggal 11. Pada tanggal 11 ini kita akan melontar jumroh juga sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh maktab. Kita akan melontar jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Ketiga-tiganya kita akan lontar. Setelah selesai melontar, kita akan kembali lagi menuju ke tenda. Sama, kita akan istirahat, membaca Al-Quran,
banyak berzikir, banyak bersolawat. Kemudian hari esok kita juga sama, tanggal 12-nya kita akan melontar juga jumrah akobah, jumrah wusta, jumrah ula. Maksud kami jumrah ula dulu, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Ketiga-tiganya kita akan melontar. Kita kembali menuju tenda lagi. Bapak, Ibu, calon jemaah, hamba Allah rahimakumullah. Untuk yang melontar tanggal 12 ini, apabila kita mengambil nafar awal, hendaknya dilaksanakan atau pilih jadwal yang pagi hari. Karena setelah melontar, Bapak Ibu akan terus kembali ke hotel yang ada di Mekah. Tetapi kalau Bapak Ibu mengambil nafar sani, sebagusnya melontar diambil waktu yang malam hari yang tidak panas, karena kita masih bermalam satu malam lagi. Kemudian bagi yang nafar sani, kita masih bermalam satu malam. Seperti biasa kegiatannya, kita akan baca Quran, berzikir, sholat berjamaah. Kemudian pagi harinya, dan ini harus pagi, kita akan melontar jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Biasanya ini dilaksanakan sebelum waktu zuhur. Kemudian kita kembali menuju tenda, dan persiapan kita akan berangkat menuju hotel yang ada di Mekah. Bapak Ibu, calon jemaah haji hamba Allah rahimakumullah. Sedikit kami ingin tegaskan, bagi Bapak Ibu setelah tadi melontar jumrah akobah pada tanggal 10, kemudian Bapak Ibu sudah tahalul atau sudah gunting rambut, berarti sudah tahalul awal, itu bermakna Bapak dan Ibu sudah tidak terkena larangan ihram lagi seperti sebelumnya. Artinya Bapak Ibu sudah buka ihram boleh, tetapi satu yang dilarang yaitu kita belum boleh berhubungan suami istri bagi yang membawa suami atau yang membawa istri. Kemudian yang kami tegaskan kembali, apabila Bapak Ibu mengambil nafar awal tanggal 12 menuju Mekah, kemudian sampai di Mekah seperti biasa, kita akan menginap di hotel lagi sebagai hotel yang sebelum kita inap. Kemudian Bapak Ibu yang mengambil nafar sani baru tanggal 13 kembali ke Mekah, masuk hotel sebagaimana hotel yang kita inap sebelumnya. Nah, setelah masuk hotel, baik yang tanggal 12 maupun yang tanggal 13, istirahat secukupnya. Kemudian kita bersiap-siap untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf haji atau tawaf rukun. Pelaksanaan tawaf ini sama persis dengan pelaksanaan tawaf waktu umroh. Hanya bedanya waktu umroh Bapak Ibu baru pertama kali melaksanakan tawaf. Tapi kalau tawaf ifadah ini Bapak dan Ibu saya yakin sudah berkali-kali melaksanakan tawaf. Oleh karenanya harapan Bapak tawafnya lebih baik dan lebih sempurna dari tawaf-tawaf sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai tawaf seperti biasa kita berdoa, kemudian kita sholat sunat, kita minum air zam-zam, baru kita lanjutkan melaksanakan sa'i. Sa'inya pun sama seperti kita waktu sa'i melaksanakan umroh. Setelah selesai sa'i, tentu kita sama-sama bertahalul. Tahalulnya pun sama seperti waktu kita umroh, kita menggunting rambut. Setelah tahalul atau setelah kita cukur, maka kita sudah selesai semua rangkaian ibadah haji
Dan ini namanya tahallul sani. Artinya Bapak Ibu sudah sah menjadi haji dan sudah sah menjadi hajah. Dan larangan ikhram apapun sudah tidak berlaku lagi, termasuk bapak dan ibu sudah boleh untuk berhubungan suami istri. Setelah selesai kita melaksanakan tahallul ini, tentu kita akan kembali ke hotel untuk beristirahat dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang dipersiapkan oleh panitia dan ketua kloternya nanti. Bapak Ibu haji dan hajah, karena sudah haji dan sudah hajah, kita panggil haji dan hajah. Hamba Allah rahimakumullah. Kita sekarang nunggu prosesi kepulangan ke tanah air. Jadi setelah waktu yang sudah ditentukan, kita akan pulang. Kegiatan yang pertama adalah kita melaksanakan tawaf wada. Kemudian selesai tawaf wada, kita akan bersama-sama berangkat menuju bandara Jeddah, karena kita pulangnya lewat Jeddah. Seperti biasa, kita sampai di Jeddah, nunggu sebentar, prosesi paspor, kemudian naik pesawat. Di pesawat juga biasa, kita duduk sesuai dengan nomor kita. Kemudian di pesawat kita biasa. Kemudian sampai di Batam kira-kira juga sama, sekitar 8 sampai 9 jam ya. Sampai di Bandara Batam kita turun sama-sama ya, bawa tas kecil kita. Kemudian kita prosesi di bandara, pengecopan paspor, pengecopan buku kesehatan dan yang lainnya. Sampai di situ kita akan naik bis kembali seperti biasa. Kemudian kita akan dibawa menuju embarkasi Batam. Bapak haji, ibu hajah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sampai di embarkasi Batam, kita akan beristirahat sejenak untuk persiapan kita kembali ke Karimun. InsyaAllah sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, kita akan kembali ke Karimun dengan cara kita langsung menaiki bus yang sudah disiapkan ya. Kemudian kita akan bergerak sama-sama menuju pelabuhan Sekupang. Sampai di pelabuhan Sekupang, kapal sudah disiapkan 2 buah. Satu kapal untuk Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Meral Barat. Kemudian satu kapal dipersiapkan untuk kecamatan-kecamatan yang ada di luar Pulau Karimun. Kemudian selanjutnya untuk yang kecamatan ada di Karimun nanti akan diterima oleh Bapak Bupati langsung di Masjid Agung Kabupaten Karimun. Selesai penerimaan, Bapak dan Ibu bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian untuk yang di luar Pulau Karimun akan diterima oleh panitia dan camat masing-masing. Kemudian baru boleh pulang ke rumah masing-masing. Namun pesan Bapak, sesampainya di rumah, kami harapkan Bapak Ibu sebelum masuk rumah untuk dapat berdoa. Karena doa Bapak Haji dan Ibu Hajah insya Allah makbul sampai 40 hari. Bapak Haji, Ibu Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkaian ibadah haji yang kita laksanakan khususnya untuk gelombang yang pertama. Untuk selanjutnya, kalau kita jamaah Kabupaten Karimun mendapatkan gelombang yang kedua. Untuk ini perlu rasanya Bapak sampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan perjalanan haji gelombang kedua ini. Yang pertama mengenai rute perjalanan. Rute perjalanan untuk jamaah haji gelombang kedua ini dimulai dari Bapak Ibu keluar dari rumah, kemudian menuju rumah dinas Bupati,
naik kapal, kemudian berjalan menuju Sekupang, dari Sekupang ke embarkasi Batam, dari embarkasi Batam bukan ke Madinah, tapi langsung menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dari Jeddah langsung menuju Mekah, dari Mekah menuju Madinah, dari Madinah menuju Bandara Amir Mahmud bin Abdul Aziz di Madinah, kemudian kembali ke tanah air. Bapak Ibu Hajah, Ibu Haji yang saya muliakan, sedikit terkait dengan kaifiyah masalah gelombang kedua ini, terutama kaifiyah pelaksanaan ibadah. Perbedaan sedikit, untuk di embarkasi Batam, Bapak Ibu, untuk yang gelombang kedua ini mesti sudah mandi sunnah ihram, kemudian sudah menggunakan pakaian ihram, bahkan kalau perlu Bapak dan Ibu sudah melaksanakan sholat sunnah ihram. Kemudian di mana mengambil mikotnya? Mikotnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Di situ nanti langsung mengambil mikot di sana untuk niat umroh, baru menuju ke hotel yang ada di Mekah, kemudian melaksanakan rangkaian ibadah umroh seperti biasa. Baru kita wukuf di Arafah, kemudian kita mabit di Musdalifah, mabit di Mina, kembali ke hotel lagi, selesai kembali di hotel, menunggu kembali kita ke tanah air, langsung menuju Madinah untuk melaksanakan arba'in, baru kita kembali melalui Bandara Amir Mahmud bin Abdul Aziz Madinah, baru menuju Bandara Hang Nadim Batam, kemudian kembali telah dilanjutkan ke embarkasi Batam, kemudian balik ke Sekupang, dan terus kembali ke masing-masing sebagaimana yang telah kita jelaskan pada gelombang 1 tadi. Baik Bapak Ibu Haji dan Hajah hamba Allah rahimakumullah. Demikian sedikit penyampaian kami terkait dengan perjalanan ibadah haji Kabupaten Karimun, gelombang 1 maupun gelombang kedua. Harapan kita semua, mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah haji Kabupaten Karimun, senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat ketika berangkat, sehat walafiat ketika kembali, dan sehat walafiat ketika melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang ada di Mekah dan Madinah. Harapan kita semua tentu, kita semua dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, sehingga pulangnya nanti dapat membawa haji yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.